Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Firdaus. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang akan memaparkan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta akan menjelaskan mengenai hasil penerapan atau gagasan yang terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mulai memaparkan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan. Namun, kita sebagai pendidik itu sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi dengan dasar menuntun ini, anak-anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengeksplor dirinya sendiri. Namun kita sebagai pendidik, sebagai guru, tetap harus mengarahkan ke jalan yang benar agar anak-anak tidak tersesat ketika mencari jati dirinya. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat petani. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Karena sejatinya anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, punya ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan itu adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Jika kita ilustrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bisa disamakan dengan proses tumbuhnya pohon kurma, di mana pohon kurma itu bisa bertahan dalam suhu yang panas, yang sangat ekstrim dan terpaan badai gurun tropis padang pasir. Juga pohon kurma itu tumbuh subur di padang pasir. Cara menanamnya pun berbeda dengan pohon pada umumnya, karena pada saat menanam biji kurma, di atasnya harus diletakkan batu. Tujuannya agar akarnya menjadi kuat. Pohon kurma juga itu tumbuh bukan tunasnya terlebih dahulu, tapi pohon kurma menumbuhkan akar terlebih dahulu ke dalam tanah sampai menemukan sumber air. Jika dikaitkan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara dalam mendidik, maka pohon kurma ini bisa menjadi gambaran bagaimana dalam mendidik anak itu harus sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kondisi alamnya. Seperti tadi, pohon kurma ternyata bisa tumbuh subur di padang pasir, yang mana pada umumnya tanaman itu tidak bisa tumbuh di padang pasir. Kemudian dari akar
akar pohon kurma menancap dengan sangat dalam ke dalam tanah. Tujuannya agar ketika pohonnya besar dan tinggi, pohon tersebut mampu bertahan dalam suhu panas yang sangat ekstrim. Bahkan terkena terpaan badai pun bisa tetap kokoh. Begitu juga dengan murid, akarnya atau pondasinya harus diperkuat agar murid bisa bertahan dalam gempuran zaman, budaya asing, globalisasi, dan hal-hal yang lain yang membuat mereka menjadi lemah. Ketika akarnya tidak menancap dengan kuat, maka ketika ada terpaan goncangan, maka pohon akan mudah rubuh. Demikian halnya anak-anak, perlu dikuatkan dulu pondasinya agamanya, pondasi budi pekertinya, dan pondasi sosial budayanya. Nah, ketika akarnya kuat, kemudian dirawat dengan baik, maka anak-anak akan menghasilkan buah yang manis seperti pohon kurma. Itu adalah berkat cara mendidik yang baik. Ketika mendidiknya sudah baik, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya, maka keberadaannya selalu memberikan manfaat. Seperti tadi pohon kurma yang selalu memberikan keteduhan di dalam panasnya cuaca di padang pasir. Maka dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru, sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk membangun peradaban, menyiapkan generasi yang unggul, profesional, dan religius. Adapun hasil pemaparan ide terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dilakukan: pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan pendidikan karakter, membentuk komunitas belajar, juga dengan adanya pengembangan diri. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka proses pendidikan dan pengajaran akan lebih mudah tercapai, karena di sana proses pembelajaran disesuaikan dengan minat dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah pendidikan karakter, karena proses pendidikan bukan hanya di kelas tapi juga di luar. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, anak-anak mempunyai pengalaman dalam cara berorganisasi, cara bersosialisasi. Yang diharapkan itu adalah miniatur kehidupan mereka setelah selesai menyelesaikan sekolah. Ini adalah bentuk memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini yang sudah dilaksanakan adalah ekstrakurikuler rohis, rohani Islam, untuk membentuk karakter yang agamis, taat beribadah. Kemudian yang kedua ada PKS. Pendidikan karakter yang disampaikan di sana adalah pentingnya menjaga keamanan serta berwawasan Pancasila. Selanjutnya, membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar ini sebagai wadah untuk berbagi peran, sharing, dan meningkatkan kemampuan seorang guru dalam mendidik murid. Karena proses mendidik ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru, tapi harus ada kerjasama yang baik dengan
para guru yang lain, ada motivasi, ada sharing informasi, sehingga dalam proses pembelajaran bisa lebih menarik dan tentunya anak-anak nyaman ketika belajar bersama para guru. Selanjutnya, pengembangan diri. Ini dilakukan agar saya bisa mendidik anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Mendidik anak sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, seminar, cara mendidik, termasuk yang sedang sekarang diikuti adalah calon guru penggerak. Itu semata-mata digunakan untuk membantu saya dalam mengembangkan potensi anak. Adapun tantangan dalam mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, memang yang pertama adalah dari mentalitas gurunya sendiri. Guru itu harus menjadi pengasuh yang baik, bukan hanya mengajarkan materi pelajaran kepada anak, kemudian anak disuruh paham dan mengerti apa yang disampaikan. Tapi lebih jauh ke sana, guru harus menjadi pengasuh bagi para siswa. Kemudian tantangan yang kedua adalah dari sekolah itu sendiri. Sekolah perlu menyesuaikan kembali visi dan misi agar sesuai selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu berpusat kepada murid. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, pertama dari mentalitas guru. Memang guru perlu meningkatkan kualitas pengajarannya, kualitas pendidikannya dengan mengikuti seminar atau pelatihan yang relevan. Kedua, guru juga harus membentuk komunitas belajar agar bisa saling sharing, saling memotivasi untuk perbaikan pengajaran di kelas. Kemudian untuk lembaga pendidikan, untuk sekolahnya itu sendiri perlu melibatkan peran guru dalam menyusun kebijakan, karena yang terlibat langsung dengan murid adalah guru itu sendiri. Demikian barangkali pemaparan ide atau gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya laksanakan di sekolah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.